1. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bandung Barat. Saya Dati Dahliana dari SMP Negeri 3 Ngampra. Saya Ari Wahyuni dari SMP Negeri 3 Ngampra. Saya Dian Mardiana dari SMP Negeri 3 Ngampra. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ari, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bun, Alhamdulillah Bun, sehat. Bunda kumaha damang? Damang, gimana nih, ceria amat nih, biru-biru nih Bu Ari. Iya dong Bun, harus ceria semangat. Ceria, semangat pokoknya. ya. Iya. Baik Bu Ari, sebelumnya saya ingin ngajak ngobrol nih sama Bu Ari ya, ngobrol santai lah gitu ya. Nah, pertama yang saya ingin pertanyakan atau ingin didiskusikan lah sama Bu Ari tentang rubrik penilaian yang nantinya kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, yang tentu saja ada coach dan coachee hari ini. Nah, nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian gitu ya. Apakah nanti dalam coachingnya ini sesuai dengan alur tirta gitu atau belum, dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee gitu ya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon gitu, dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ari, dan tentunya disesuaikan dengan prinsip coaching tadi ya Ibu ya, adanya kemitraan, adanya proses aktif atau kreatif gitu ya, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kita kali ini? Baik Bun, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bun, ada 3 kompetensi. Yang pertama itu ada kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga nanti untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot Bun. Oke, baik. Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Jadi nanti silakan Bu Ari ya dipertanyakan kepada coachnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu Ari, indikatornya seperti apa atau bagaimana gitu ya yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi indikatornya nanti saya dapat membantu coachee ya Bun ya, bisa membantu coachee dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh coachee, tentunya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bu Ari ya dalam pra-observasi kali ini. Mangga dipersilahkan Bu Ari untuk bisa melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih banyak Bu Ari. Sami-sami Bun. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang juga Bu Ari. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar hari ini sehat Bu Ari. Gimana kabar Bu Ari? Alhamdulillah Bu Dian, saya juga sehat. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya di sela-sela sibuk mengajar ya. Iya, sama-sama Bu Ari. Iya, kita nggak akan lama Bu Dian, paling 10-15 menit lah kita ngobrol di sini. Yang tentunya obrolan kita kali ini yang ingin saya tanyakan, tujuan apa sih yang ingin Bu Dian dapatkan nih dari obrolan kita kali ini? Tujuan yang ingin saya dapatkan dari obrolan kali ini, saya ingin mendapatkan solusi Bu Ari mengenai permasalahan yang saya hadapi selama ini Bu Ari. Oh iya, jadi Bu Dian ingin menemukan solusi ya dari permasalahan. Betul Bu Ari. Kalau boleh tahu Bu Dian, apa sih yang sedang Bu Dian rasakan kali ini, keresahan apa yang sedang Bu Dian alami nih beberapa belakangan kali ini? Akhir-akhir ini keresahan saya yang saya rasakan Bu Ari ya, saya merasakan tingkat kebersihan lingkungan sekolah itu sangat kurang Bu Ari. Padahal sekolah kita itu adalah sekolah adiwiyata, tapi melihat kepedulian dari warga sekolah itu terlihat sangat rendah gitu, sangat kurang Bu Ari. Iya, jadi Sudah mulai menurun gitu tingkat kepeduliannya. indikator apa sih yang menurut Bu Dian ini terlihat kalau tingkat kepedulian warga sekolah sudah mulai menurun? Apakah terlihat dari kondisi sekolah yang mulai kotor atau bagaimana gitu, bisa diceritakan sama Bu Dian? Boleh Bu Ari. Jadi indikator yang saya menilai bahwa tingkat kebersihan sekolah itu kurang, ini terbukti dari saya amati selama ini. Keadaan lingkungan sekolah itu terlihat kotor, itu terbukti dengan banyak sampah yang berserakan di mana-mana Bu Ari. Itu sering kali saya menemukan sampah ada di kolong meja atau di bawah meja, kemudian banyak sampah berserakan di lingkungan sekolah. Oh iya. Itu Bu Ari.
Jadi banyak sampah yang berserakan ya. Nah, kemarin saya juga sempat dengar kalau sekolah Budian itu sekolah Adiwiyata ya, Budian ya. Betul. Nah, bisa diceritakan nggak sekolah Adiwiyata itu sekolah yang seperti apa sih, Budian? Ya, jadi sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang menciptakan atau membangun kepedulian warga sekolah untuk peduli atau cinta terhadap lingkungan. Oh iya, jadi sekolah yang membangun untuk cinta terhadap lingkungan. Tapi tadi warga sekolahnya justru memiliki kesadaran lingkungan yang rendah ya. Nah, kalau saya boleh tahu, Budian, menurut penilaian Budian nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan tingkat kepedulian warga sekolah ini menjadi menurun terhadap kebersihan gitu, Budian? Penyebabnya apa sih gitu menurut Budian? Iya. Penyebabnya mungkin ada beberapa faktornya, Bu Ari. Ya. Faktor yang pertama mungkin kalau pada waktu penilaian Adiwiyata, sekolah kita sangat giat terlihat aksi dari kebersihan atau peduli terhadap lingkungannya. Tapi karena sekarang sudah selesai dan kita sudah mendapatkan penghargaan terhadap program Adiwiyata, jadi sudah mulai menurun, Bu Ari. Karena dalam bukan tahap penilaian. Kemudian yang berikutnya ya mungkin karena kurangnya kesadaran atau kecintaan warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dari permasalahan yang tadi Budian sudah alami ya, ada nggak apa yang sudah Budian lakukan gitu untuk mengatasi tadi permasalahan yang tadi, ada nggak yang sudah Budian upayakan gitu? Yang sudah saya lakukan selama ini ya saya mulai dari diri ya Bu Ari, mulai dengan menjadi contoh teladan yang baik dengan membiasakan buang sampah pada tempatnya, kemudian menegur siswa juga yang membuang sampah sembarangan. Jadi itu Bu Ari. Kalau saya boleh tahu, Budian, kalau dulu kan pas pada saat penilaian nih, tingkat kesadaran warga sekolah tinggi ya? Iya. Nah, sekarang sudah menurun. Kalau boleh tahu di rata-rata nih, dari poin 5 sampai 10, itu tingkat kesadaran warga sekolahnya untuk mencintai lingkungan, menjaga kebersihan itu menurut Budian berapa sih nilainya gitu? Iya. Untuk penilaiannya saat ini mungkin di angka 7 Bu Ari ya. Oh, di Saya angka berharap 7. ya bisa lebih dari itu. Nah, setelah Budian mencoba tadi upaya yang sudah tadi Budian lakukan, ada nggak peningkatan dari kesadaran warga sekolahnya menurut penilaian Budian nih? Iya. Menurut penilaian saya dari upaya yang sudah saya lakukan Bu Ari ya, jelas ada peningkatan, hanya saja peningkatannya tidak begitu signifikan. Jadi saya berharapnya lebih dari itu peningkatan. Di poin berapa Budian kalau boleh tahu? Menurut Budian nih, penilaian Budian. Dari 7 mungkin hanya 8. Oh, baru meningkat 1 poin ya Budian ya. Poin. Nah, kira-kira nih untuk menyelesaikan masalah tadi Budian ada rencana nggak atau ada program nggak yang ingin Budian lakukan untuk menyelesaikan tadi permasalahan yang membuat Budian risau gitu? Ya, rencana program yang akan saya lakukan ya tentunya saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, kemudian bekerja sama dengan tim Adiwiyata juga. Kemudian saya juga punya program yang namanya program Berseri Bu Ari ya. Program Berseri ya Budian ya? Ya. Oh, iya. Bagaimana itu Budian program Berseri? Program Berseri yang saya rencanakan itu ketika mendengar kata berseri, tadi seperti yang Bu Ari dengar ya, ketika mendengar kata berseri langsung tersenyum. Seri. Harapan saya dengan adanya program tersebut, ya bisa memberikan kenyamanan, ketenangan buat warga sekolah, bisa meningkatkan kepedulian juga warga sekolah untuk mencintai lingkungan. Jadi Berseri itu sendiri adalah suatu singkatan yang artinya adalah atau panjangannya bersih-bersih setiap hari. Jadi harapannya bersih setiap hari ya. Ya, dengan adanya program tersebut ya sekolah kita bersih terus setiap harinya. Iya, kira-kira dari program tadi nih yang Budian sudah ceritakan butuh dukungan dari siapa saja Budian? Dan bentuk dukungannya bagaimana? Ya. Jelas untuk mendukung program tersebut saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak Bu Ari ya. Mulai dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, orang tua dan juga siswa. Jadi bentuk dukungan dari kepala sekolah jelas dari segi perizinannya, kemudian dari segi mendukung prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah. Sedangkan dari rekan sejawat yaitu dengan adanya kerjasama, tentunya ya dalam memantau kebersihan di lingkungan sekolah. Selain itu dari siswa ya mungkin ya, jelas dari siswa sangat dibutuhkan karena di sini sebagian besar siswa ya jumlahnya yang banyak ya di lingkungan sekolah itu siswa yang banyak menimbulkan adanya sampah di lingkungan sekolah. Jelas dengan menumbuhkan kesadaran siswa untuk mencintai lingkungan, juga dengan dukungan orang tua juga untuk mendukung program Adiwiyata.
Kira-kira kapan nih? Tadi saya dengar program itu udah sangat bagus ya, Bu Dian. Ya, kira-kira kapan nih mau direalisasikan program berseri tadi, Bu Dian? Program berseri ya, insya Allah secepatnya ya. Hari ini juga mungkin bisa langsung dilaksanakan ya, langsung der. Kita langsung laksanakan ya, tentunya harus direncanakan terlebih dahulu ya, dibuat programnya, kedepannya seperti apa yang akan kita laksanakan. Iya, baik Bu Dian. Tadi saya rasa untuk Bu Dian sudah menemukan solusi tadi ya untuk menyelesaikan permasalahan Bu Dian, diantaranya tadi dengan menggunakan menerapkan program berseri. Betul, Bari. Iya, baik Bu Dian, terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau sharing dengan saya untuk hari ini. Semoga apa yang Bu Dian inginkan, rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya. Kita bertemu lagi mungkin beberapa minggu ke depan. Bu Dian mungkin bisa sharing lagi dengan saya bagaimana hasilnya, bagaimana kemajuannya dari apa yang sudah Bu Dian lakukan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Ari atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bun. Gimana nih tadi ya sudah ngobrol-ngobrol kan ya setelah melakukan kegiatan observasi ya. Observasi coaching ya, supervisi akademik nih. Tadi melakukan proses coachingnya bersama siapa ya Bu Ari? Bu Dian tadi Bu. Oh, sama Bu Dian. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih ya, diskusi ya beberapa pertanyaan tentang setelah pasca observasi kita kali ini nih. Yang pertama nih, apa saja yang sudah dilakukan saat melakukan atau melaksanakan kegiatan coaching hari ini gitu ya. Apa sih yang menjadi indikator atau ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Ari? Jadi tadi dalam proses coaching ya Bun ya, tadi saya sudah mencoba ya menggali Koci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tadi Koci alhamdulillah sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh iya, baik sekali ya. Menurut saya juga sebagai supervisor, Bu Ari tadi sangat baik ya dalam proses coachingnya, sudah berjalan secara alur gitu ya, dengan mengikuti alur tirta gitu ya. Nah, Bu Ari juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Nah, tadi juga saya mendapatkan Bu Ari sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dari proses coaching itu sendiri sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir yang saya ingin tanyakan nih Bu Ari, sebelum ditutup kompetensi ini, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari terlaksananya proses coaching tersebut gitu. Gimana nih Bu Ari? Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan ya Bun ya, di sini saya masih ingin nih mahir dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menggali permasalahan yang ada pada Koci, dan juga Koci nanti bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh Koci. Luar biasa sekali ya, tadi sangat runut, sangat tertata sampai alur tirtanya ya, keren banget ya. Terima kasih untuk kegiatan coaching supervisi akademik hari ini, luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Terima kasih ya Bu Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.